Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Kibar Firdaus dengan NIM 14080. Di sini akan menjawab jawaban dari soal kuis 1C. Pertanyaan pertama itu adalah, jelaskan mengenai komponen-komponen dalam penentuan kebijakan ALMA. Jawabannya, penentuan kebijakan manajemen aset dan liability syariah atau ALMA pada bank syariah merupakan proses penting dalam mengelola risiko dan memastikan keseimbangan antara aset dan kewajiban bank. Dan juga ada beberapa komponen penting dalam penentuan kebijakan ALMA bank syariah, yaitu yang pertama, identifikasi risiko, yaitu bank syariah harus mengidentifikasi risiko-risiko yang berkaitan dengan manajemen aset dan liability seperti risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko kredit, yang dimana hal ini akan membantu bank dalam mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola risiko tersebut. Yang kedua, tujuan kebijakan ALMA, yang dimana tujuan kebijakan ALMA bank syariah harus jelas dan terukur. Tujuan tersebut dapat berkaitan dengan peningkatan laba, pengendalian risiko, atau pemenuhan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, perencanaan dan pengaturan struktur aset dan liability, yang dimana struktur aset dan liability bank syariah harus melakukan perencanaan dan pengaturan terhadap struktur aset dan liability-nya untuk memastikan keseimbangan antara keduanya. Hal ini meliputi alokasi dana, pengelolaan portofolio, dan juga pengaturan jangka waktu investasinya. Yang keempat, manajemen risiko pasar, yang dimana bank syariah harus mampu mengelola risiko pasar yang berkaitan dengan fluktuasi nilai aset dan kewajiban. Dan yang kelima, manajemen risiko likuiditas, yang dimana bank syariah harus memiliki manajemen risiko likuiditas yang baik untuk mengelola risiko ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Bank syariah juga harus memiliki cadangan likuiditas yang dimana memadai dan dapat melakukan pengelolaan likuiditas yang efektif. Yang terakhir, manajemen risiko kredit, yang dimana bank syariah harus memiliki manajemen risiko kredit yang baik untuk mengelola risiko kredit juga yang berkaitan dengan likuiditas kredit dan kualitas kredit, pemilihan nasabah, dan juga pengelolaan portofolio kredit. Maka dari itu, keseluruhan komponen tersebut harus diintegrasi dengan baik untuk memastikan keberhasilan dari kebijakan ALMA itu tersendiri dalam bank syariah. Dengan menerapkan kebijakan ALMA yang baik, bank syariah dapat mengelola risiko dengan lebih efektif, memastikan keseimbangan antara aset dan kewajibannya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua itu adalah, jelaskan jika kita menabung maka bagaimana posisi pencatatan di buku tabungan kita. Jawabannya adalah, jika kita menabung di bank syariah, posisi pencatatan di buku tabungan kita akan berbeda dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh perbedaan prinsip dan mekanisme operasional antara bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank syariah, penabungan diperlukan sebagai akad simpanan berdasarkan prinsip mudorobah antara nasabah, syibul mal, dan bank mudorib. Dalam akad ini, nasabah menyetorkan dana ke bank dan bank bertindak sebagai mudorib atau pengelola dana. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada saat nasabah menyetorkan dana ke bank, posisi pencatatan di buku tabungan akan mencatat jumlah dana yang telah disetorkan. Jumlah dana yang tersebut akan digunakan oleh bank syariah untuk melakukan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip dan mekanisme operasional bank syariah. Dalam catatan buku tersebut, bank syariah akan mencatat setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah termasuk setiap kredit, dan akhirnya dalam bank syariah, buku tabungan nasabah dapat digunakan sebagai bukti setoran dana dan pengambilan dana serta sebagai bukti pembagian keuntungan yang diterima oleh nasabah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan dan mengontrol saldo dan transaksi yang tercatat dalam buku tabungan untuk memastikan bahwasannya seluruh transaksi yang dilakukan telah tercatat dengan benar. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.